Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Nabil Aulia dengan NIM G00249199 dari kelompok A5. Di sini saya akan eh, membahas atau menjelaskan laporan anatomi di blok 2.1 tentang ginekologi dan reproduksi. Langsung saja laporan yang pertama. Oke, yang pertama yaitu eh, jelaskan secara runtut tentang mekanisme ereksi dan mekanisme ejakulasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mekanisme ereksi terlebih dahulu. Nah, ereksi itu apa? Ereksi itu mengerasnya penis yang merupakan peristiwa vaskular dan dikendalikan oleh saraf parasimpatik. Jadi eh, di mekanisme ereksi ini yang kita gunakan itu pakai saraf parasimpatik. Nah, ini gambar dari eh, mekanisme ereksi, penis, penis mengeras atau menggunakan. Nah, jadi di sini mekanisme ereksi, reseptor yang berperan dalam mekanisme ereksi ini ada reseptor eferen yaitu nervus nervus dorsalis penis atau sensibilitas. Nah, nanti dia itu menuju sentrum segmen sarkalis 2 sampai 4. Nah, ini bukan gambar tapi ah, sudah. Nah, nanti reseptor eferen ini atau serabut parasimpatis ini nanti dia memberi efek berupa relaksasi di otot polos corpus cavernosus penis yang dilatasi oleh arteri helicine dalam corpus cavernosum. Nanti sehingga darah itu bisa masuk mengisi cavenae sehingga tunika albuginnya yang sebelumnya ini kan padat ya, tunika albuginnya. Nah, ini tunika albuginnya kan padat. Nah, sehingga tunika albuginianya itu dapat melonggar dan membuat vena-vena yang ada di atasnya itu terjepit. Nah, cara inilah aliran keluar dari darah dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal itu meningkat dan tetap dipertahankan. Nah, dalam kondisi ini, penis itu panjang dan diameternya bertambah besar. Nah, kondisi kondisi ini disebut mekanisme ereksi. Nah, lalu ada mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi itu apa? Ejakulasi itu terjadinya pelepasan semen yang kuat dari uretra keluar yang terjadi setelah adanya rangsangan seksual yang memadai, yaitu di sini menggunakan saraf simpatik. Nah, ejakulasi itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada proses emisi, yaitu transmisi cairan semen ke dalam uretra. Lalu ada proses ejakulasi, yaitu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum atau OUR. Nah, di sini mekanisme ejakulasi. Nah, di sini reseptor yang digunakan yaitu ada reseptor kulit atau glans atau penis atau ductus deferens yang penuh referen. Nah, oleh nervus pudendus. Nanti nervus pudendus ini akan membawa rangsangan menuju ke segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, yang pertama itu pada saat proses emisi, nanti itu dinding ductus deferens berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbourethralis berkontraksi, dan lalu sphincter vesika urinary ikut berkontraksi juga. Nah, sehingga di proses ejakulasi ini menyebabkan adanya kontraksi dari arteri helicine sehingga bisa mengalirkan dari darah ke venula dan ditambah adanya kontraksi musculus bulbus spongiosus dan musculus ischia cavernosus. Nah, sehingga adanya terjadi dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Nah, ini bisa dilihat gambar dari Nah, ini tadi mekanisme ereksinya. Jadi ini mekanisme ejakulasi. Oke, baik. Sudah selesai penjelasan saya dari mekanisme ereksi dan mekanisme ejakulasi. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan.
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya untuk kasus yang kedua, kita akan membahas tentang kasus. Oke, kasus kedua ini kita akan membahas tentang jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksternal. Jadi, sebelumnya struktur dari OGF atau organa genitalia feminina ini yang eksternal itu ada mons pubis, klitoris, labia mayor, labia minor, vestibulum, dan glandula vestibularis mayor. Nah, yang pertama kita akan membahas mons pubis. Nah, mons pubis itu dia letaknya di sini. Dia itu area kulit yang menonjol lalu menutupi simfisis pubis dan ditutupi oleh pubis atau rambut. Jadi, di mons pubis ini tumbuh rambut. Nah, dia itu fungsinya untuk uh, dalam sensualitas itu dia nanti melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Hubungan seksual. Terus selanjutnya, tadi di sini ada klitoris. Nah, klitoris ini dia itu organ erektil yang homolog dengan glans penis pria. Dia itu letaknya ini, yang ada tonjolan ini. Nah, ini. Nah, dia itu organ pendek yang berbentuk silinder dan erektil yang terletak di bawah pubis. Ini. Lalu ada labia mayor. Nah, labia mayor ini dia itu pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudo-dorsal dari mons pubis. Nah, nanti dia tuh ke arah anteriornya dan posterior, labia mayor ini, labia mayor dexter et sinister ini nanti akan saling bertemu membentuk yaitu commissura labiorum anterior et posterior. Nah, ini kan labia mayor kan di sini. Nanti dia akan bertemu membentuk di sini commissura labiorum anterior. Nah, lalu labia mayor ini dia itu fungsinya untuk melindungi labia minor. Ini labia minor dan ini labia mayor. Nah, ini pertemuan dari labia mayor dexter et sinister. Selanjutnya, lalu ada labia minor. Labia minor ini dia itu pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit. Nah, di sini dia tidak ada tumbuh rambut. Dia itu terletak di antara kedua labia mayor. Nah, dia membatasi bagian lateral dari OW dan orifisium vagina. Nah, pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posteriornya itu nanti labia minor dan labia minor dexa et sinistranya itu akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau faucete ke arah anterior setiap ke arah anterior. Nah, labia minor itu dia terbagi menjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, lapisan atasnya itu dia nanti bertemu lapisan atasnya itu nanti dia berjalan di atas klitoris membentuk lipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoridi disebut prepitium clitoridis. Lalu di lapisan bawahnya nanti dia itu berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum clitoridis. Nah, ini kan lebih minor ya. Nah, ini glans clitoridisnya nih gambarnya. Nah, ini tadi yang lapisan atas nanti dia akan membentuk preputium clitoridis dan bagian bawahnya nanti akan membentuk frenulum clitoridis. Ini bagian atas dan bagian bawah. Terus selanjutnya, nah itu ada vestibulum. Nah, vestibulum ini dia tuh terdapat dua buah kelenjar segini dan dua buah kelenjar Bartolini yang mengeluarkan seket pada waktu koitus atau hubungan seksual. Nah, dia itu nanti dibatasi oleh kedua labia kanan kiri dan bagian atas oleh klitoris serta bagian belakangnya itu pertemuan antara labia minora.
Nah, nanti ruangan vestibulum ini dikelilingi sama labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vagina, dan ductus glandula. Ini vestibulum. Ini kan dia dikelilingi sama ostium uretra dan vagina. Terus, ini yang banyak, itu di dalam sini paling lapisan yang mana. Oke, selanjutnya ada yang terakhir glandula vestibularis mayor. Nah, glandula ini dia tuh homolognya glandula bulbouretalis pada pria. Nah, setiap glandulanya ini dia mempunyai ductus yang nanti akan bermuara tepat di sebelah lateralnya pada cekungan di antara kedua labia minor. Ini dia kan. Nah, ini kan labia minor ini. Jadi dia akan cekungan ini. Nah, ini cekungan. Nah, dia sedangkan glandulanya dia terletak di sini. Di dekat vestibulum tadi. Oke, selanjutnya ada himen. Nah, himen itu dia itu terdiri ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama itu ini anular himen. Dia itu hanya ada satu lubang yang disebut anular himen. Nah, sedangkan nanti dia ada dua lubang yang disebut sama septa himen. Lalu yang ini dia tuh kayak lubang-lubang kecil atau bolong-bolongan kecil di bagian sini. Nanti dia itu namanya cibriform himen. Lalu ada dia itu yang kayak lubangnya tuh besar banget, yang itu disebut paros introitus. Nah, himen ini dia itu lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari introitus vaginal. Nah, dia itu membentuk lubang jari kan ya, lubang sebesar ibu jari, sehingga nanti darah haid maupun sekret dan cairan dari genitalia interna itu dapat mengalir keluar. Nah, kan, nah, eh, nanti ada sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat koitus tadi. Eh, Sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat hubungan seksual tadi itu disebut cancula hymenalis. Nah, kalau himen imperforata ini adalah himen yang tidak memiliki lubang. Jadi sehingga darah tidak bisa keluar dalam menstruasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada vaskularisasi dan inervasinya. Yang pertama vaskularisasinya itu ada arteri pudenda interna dari cabang arteri perinealis, bulbovestibuli, dorsalis, clitoridis, dan femuralis profunda. Lalu ada vena pudenda externa, cabang dari vena sapena magna. Lalu ada vena dorsalis clitoridis profunda, cabang dari vena pudenda interna. Lalu ada vena dorsalis clitoridis superficialis, cabang dari vena sapena magna. Lalu untuk inervasinya yaitu ada nervus cavernosus clitoridis atau splanchni pelvici yang untuk ereksi. Lalu ada nervus pudendus somatosensori. Sekian penjelasan dari saya tentang anatomi dari organa genitalia feminina X bagian eksterna. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya itu untuk laporan yang ketiga. Nah, ini pertanyaannya, jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, eh, sekarang kita akan membahas organ REN. Nah, REN itu kan berfungsi untuk menyaring zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan dikeluarkan melalui urin. Lalu dia itu mengatur keseimbangan air. Sama dia berfungsi untuk fungsi endokrin eh, atau erythropoietin dan enzim renin. Nah, di sini kita akan bahas letak rennya. Ren itu organ retroperitoneal. Nah, dia itu ada glandula adrenal di polus superiornya. Nah, letak ren sinister yaitu setinggi bagian superior VTH12 atau kosta 11 sampai inferior IL3. Nah, lalu yang bagian dexter dia itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pemisahan lobus hepatis dexter. Di sini yang dexter, ini kelihatan dia kan lebih rendah. Lalu ada lapisan pembungkus dan fiksator rem. Yang pertama ada lapisan pembungkusnya. Ini dari dalam ke keluar, dari profunda keluar.
Yang pertama ada kapsula fibrosa, lalu ada perirenal fat di sini, lalu ada fascia renalis, ada perirenal fat. Lalu di sini ada vis faktornya juga, yaitu dia itu menyokong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya. Ada fascia renalis, renalis, sama corpus adiposum. Nah, ini penjelasannya, yaitu kapsula fibrosa tadi, dia itu pembungkus yang meliputi ren langsung untuk melekat erat pada permukaan luarnya ren. Lalu ada perineal fat ini, dia lemak yang meliputi kapsul fibrosa dan pembuluh darah yang masuk keluar ren. Lalu ada fascia renalisnya, dia itu lapisan membranosa yang terletak di luar perineal fat, ren, dan glandula suprarenalis untuk membungkus ren, glandula adrenal bagian depan, atau fascia gerota sebutannya. Nah, ada pararenal fat, yaitu lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterior lateral ren. Nah, di sini juga ada kapsula adiposa yang dimana itu dia memfiksasi ginjal saat ginjal bernapas, saat bernafas, kalau kita bernafas. Lalu bila lapisan ini berkurang secara drastis, misalnya pada anoreksia, nah ginjal dapat turun atau neprotosis atau mengalami rotasi sehingga ureter tertekuk dan aliran urin jadi terhambat. Disebut hidronefrosis. Nah, selanjutnya ada topografi, yang dimana topografi ini ada fases anterior dulu, kita akan bahas bagian depannya dulu, dia itu untuk yang Rendexa, nah dia itu berhubungan sama beberapa struktur, tapi dia terpisah dari ren oleh suatu lapisan peritoneum, dan ada beberapa lapisan lainnya yang berhubungan dengan ren, yaitu ada polus superior. Nah, dia itu ada glandula suprarenalisnya. Kalau polus inferior, dia sisi lateralnya itu berhadapan dengan plexura coli dextra, sisi medialnya dengan intestinium tenu intraperitoneum. Lalu di bagian uh, sini seranya, dia itu berhubungan sama beberapa struktur juga. Di antaranya dia dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lainnya langsung berkontak dengan pen. Nah, satu ada bagian kecil polus superior. Di sisi medial dia ditutup oleh ganglia suprarenal sinistra. Lalu di bagian polus superiornya itu dia tertutup gestar intraperitoneal dan lien. Nah, di bagian inferior, pankreas yang terletak retroperitoneal menutupi bagian tengah ren. Lalu di sisi lateral, separuh bawahnya ren itu tertutup sama flexura coeli sinistra dan permukaan colon descendens. Dan di sisi medial oleh sebagian genome yang terletak di intraperitoneal. Nah, lalu ini topografi ren yang bagian belakang. Yang pertama ada dextranya dulu. Dextra sama sinistra itu dia hubungannya strukturnya sama. Di superior dia dari diaphragma, ada diafragma, dan di inferior dari arah medial ke lateralnya itu ada musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis. Ini. Lalu di polus dextra dia itu ada kosta 12, sedangkan di ren sinistra di antaranya itu kosta 11 sama 12. Lalu sasus pleuranya itu lebih tepatnya di recessus costodiaphragmaticus dengan ini terbentang di posterior ren. Lalu dia juga melewati sisi posterior ren adalah vasa dan nervus subcostales dan nervus ilionalis dan nervus iliogastricus. Lalu ada struktur internal dan eksternalnya. Yang pertama ada eksternal. Nah, di bagian fasies ini ada anterior bagian depan dan bagian belakang posterior. Lalu di polusnya ini ekstremitas dia ada bagian atas, superior, dan di bawah. Lalu untuk uh, margonya ini dia di lateral sini. Nah, dia tuh berbentuk cembung. Nah, sedangkan di medial, nah di medialnya itu dia uh, bagian medialnya dia cekung. Lalu berisi ada hilus renalis, berisi posterior, anterior, renalis, media arterionalis, posterior pelvis renalis.
Selanjutnya ada struktur internal, yaitu pertama ada cortex renalis. Nah, di bagian sini ini di internal berarti ginjalnya dibelah atau ya dibelah atau dipotong. Lalu ada cortex renalis, di sini ada kolumnar renalis seperti ini, dia itu strukturnya ada piramid renalis. Lalu ada arcus corticalis, dia itu lengkungannya menghubungkan antar kolumnar renalis. Ini. Lalu yang kedua ada medulla renalis. Yang pertama ada piramidis renalis, dia itu berbentuk konus. Kalau yang papilla renalis, dia itu apex dari medulla renalis menghadap sinus renalis. Yang ketiga, dia foramina papillaria, lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara ductus papilla bertini. Lalu ada calyx minor, yaitu masing-masing berhubungan dengan satu atau lebih dari papilla renalis. Lalu ada calyx major, yaitu gabungan dari calyx minor. Lalu ada pelvis renalis, yaitu gabungan dari calyx major yang akan menjadi ureter. Lalu ada sinus renalis, yaitu pelebaran hilus. Ureter, ini yang calyx renalis major. Ini 5 calyx. Nah, ini ada aliran urin pada tubus renalis, yaitu pertama ada dia di nephron, lalu menuju selanjutnya ke tubus kontras maksimal, lalu selanjutnya ke tubus descendens ansa Henle. Nah, di medula, nah selanjutnya ke medula ini dia sudah membentuk lengkungan, lalu di sini selanjutnya tubulus ascendens ansa Henle, lalu tubulus, lalu tubulus collectivus distalis, lalu ductus collectivus, lalu selanjutnya ke papilla renalis, lalu selanjutnya ke calyx minor, selanjutnya ke calyx major, langsung ke pelvis renalis, langsung ke ureter. Nah, selanjutnya kita akan bahas vaskularisasi dari REN. Nah, di sini aorta abdominalis ini nanti menuju aorta abdominalis FL1 sampai FL2 ini menuju ke arteri renalis. Lalu menuju ke anterior dextra anterior et posterior. Lalu menuju ke arteri interlobalis, lalu ke ini maaf typo ini arteri arcuata harusnya, lalu menuju ke arteri interlobalis. Nah, arteri interlobalis ini nanti dia menuju ke arteri eferen glomeruli. Dia itu membawa darah ke glomerulus. Nah, ini langsung ke kapsula Bowman, selanjutnya dia akan mempercabang ke arteri rekta, yang dimana arteri rekta ini berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Nah, selanjutnya ada inovasi dari REN, yaitu ada plexus renalis, karena dia itu somatic efferent. Dia nervus splanchni thoraciki. Lalu simpatis, dia nervus splanchnicus major et nervus splanchnicus minor. Lalu ada parasimpatis, dia itu nervus vagus. Ini ada plexus renalis, dia itu berhubungan dengan plexus testicularis, ada drainase lymphatiki. Nah, masing-masingnya itu dia bermuara ke nodi aortiki lateralis lumbalis. Dia di sekelilingi sama pangkal arteria renalis. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan atau ada yang tidak jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.